Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran praktikum siklus akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Dalam hal ini, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, secara teoritis untuk jurnal penyesuaian itu sendiri sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah, dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas contoh-contoh soal supaya lebih memahami tentang jurnal penyesuaian ini. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, akun yang membutuhkan penyesuaian adalah perlengkapan atau supplies. Seperti kita ketahui, perlengkapan ini merupakan salah satu akun aktiva lancar di mana pada saat penggunaannya atau pada saat pemakaian biasanya perlengkapan ini tidak dicatat. Ya, nah pencatatan perlengkapan itu sendiri biasanya dilakukan pada saat setiap terjadi penambahan perlengkapan atau pembelian perlengkapan. Kemudian di akhir nanti kita akan menghitung berapa banyak perlengkapan yang tersedia, yang masih tersisa. Nah, sehingga karena pada saat pemakaian kita tidak melakukan pencatatan, maka kita membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Kita lihat contoh soalnya. Pada neraca saldo awal PT Sinar Jaya per 1 Desember 2019, saldo akun perlengkapan sebesar Rp14.400.000. Nah, jadi dalam neraca saldonya diketahui nama akunnya perlengkapan, kemudian jumlahnya 14.400. Kemudian, sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada pada periode tersebut adalah, jadi pada akhir periode dilakukan penghitungan fisik, ternyata perlengkapan yang tersedia yang masih ada itu hanya tinggal Rp4.800.000 lagi. Jadi dari soal ini kita lihat bahwa menurut catatan perlengkapan yang ada adalah 14.400. Sementara kondisi yang sesungguhnya perlengkapan yang tersedia adalah 4.800. Nah, di sini kita membutuhkan jurnal penyesuaian untuk memastikan angka yang terdapat dalam laporan keuangan nantinya adalah angka saldo perlengkapan yang sesungguhnya. Nah, di sini perlengkapannya diketahui ada 14.400, padahal sesungguhnya adalah 4.800. Artinya, perlengkapan ini dicatat terlalu besar. Ya, karena terlalu besar, maka harus kita kurangi. Angka yang harus kita kurangkan adalah 14.400 dikurangi 4.800. Nah, kalau sudah dapat angkanya berapa, kita buat jurnalnya. Nah, jurnal penyesuaian itu dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 atau pada akhir periode akuntansi. Jurnalnya beban perlengkapan debit 9.600.000, kemudian perlengkapannya dikredit Rp9.600.000. Nah, di sini perlengkapan disimpan di kredit. Artinya kita sudah mengurangi angka perlengkapan yang ada di neraca saldo. Ingat tadi di soal diketahui akun perlengkapan Rp14.400.000. Artinya perlengkapannya ada di debit sebesar 14.400. Maka kita kurangi dengan mencatat perlengkapan di sisi kredit sebesar Rp9.600.000. Kemudian debitnya beban perlengkapan, itu artinya menunjukkan perlengkapan yang terpakai. Baik, kita lanjut ke kasus yang kedua. Saldo beban perlengkapan per 1 Desember 2019 sebesar Rp7.200.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2019 adalah Rp2.400.000. Nah, kita perhatikan, soal ini sedikit berbeda dengan soal yang pertama. Kalau tadi soal yang pertama diketahuinya adalah saldo akun perlengkapan. Sementara ini adalah saldo beban perlengkapan. Biasanya kalau muncul kata beban atau akun beban itu artinya perlengkapannya sudah terpakai. Jadi di sini diakui perlengkapan yang terpakainya Rp7.200.000.
Padahal setelah dihitung pada tanggal 31 Desember 2019 yang perlengkapan ini tidak terpakai semua karena masih ada sisa sebesar Rp2.400.000. Jadi di sini kita harus nyari sesungguhnya berapa besar perlengkapan yang terpakai karena ternyata bukan 7.200.000 tapi Rp7.200.000 dikurangi Rp2.400.000 ya. Nah, jurnalnya perlengkapan di debit Rp2.400.000, beban perlengkapan di kredit Rp2.400.000. Nah, pertanyaannya, kenapa jurnalnya seperti ini? Kita balik lagi ke soal, lihat ini saldo perlengkapan yang masih adanya Rp2.400.000. Maka yang harus kita munculkan adalah Rp2.400.000 atau saldo perlengkapan yang sesungguhnya. Nah, maka jurnalnya perlengkapan debit Rp2.400.000, beban perlengkapan di kredit Rp2.400.000. Nah, sekarang kenapa beban perlengkapannya ada di kredit Rp2.400.000? Karena tadi di awal di soalnya diketahui. Yang diketahuinya adalah beban perlengkapan. Artinya tadi sudah Ibu sampaikan perlengkapan yang terpakai 7.200.000, padahal sesungguhnya bukan 7.200.000 yang terpakainya, tapi 7.200.000 dikurangi 2.400.000, maka harus dikurangi beban perlengkapannya atau perlengkapan yang terpakainya sebesar 2.400.000. Baik, kita lanjutkan. Nah, akun yang membutuhkan penyesuaian yang kedua adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, di sini contohnya diketahui saldo asuransi dibayar di muka Rp60 juta. Nah, asuransi tersebut dibayar pada tanggal 1 Agustus 2019 untuk masa 1 tahun. Jadi di sini ada asuransi dibayar di muka. Jadi kita membayar asuransi untuk masa pemakaian 1 tahun ke depan. Ya, yaitu pembayarannya dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Ya, 1 Agustus 2019 berarti nanti akan nyampe ke tahun depannya, yaitu tahun 2020. Jumlah yang dibayarkan adalah Rp60 juta. Untuk penyelesaiannya kita lihat. Nah, di sini kita hitung dulu asuransi yang terpakai atau asuransi yang kadaluarsanya. Tadi asuransinya kita bayar di bulan Agustus. Maka kita hitung dari Agustus sampai Desember itu berapa bulan? Agustus 1, 2, setelah Agustus, September, 3 Oktober, 4 November, 5 Desember. Berarti ada 5 bulan dari asuransi itu sudah terpakai, 5 bulan dari 12 bulan yang seharusnya yaitu 1 tahun dikalikan Rp60 juta, hasilnya adalah 25 juta. Yang 25 juta itu asuransinya sudah terpakai, sudah dimanfaatkan pada tahun 2019. Maka jurnalnya adalah beban asuransi di debit Rp25 juta dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp25 juta. Ini untuk mencatat asuransi yang kadaluarsa atau yang sudah terpakai. Kemudian soal berikutnya. Diketahui akun beban asuransi awal periode bersaldo 30 juta. Asuransi tersebut dibayar tanggal 1 Agustus 2019 untuk masa 1 tahun. Nah, di sini diketahuinya beban asuransi. Ya, beban asuransi awal periode. Kita lihat penyelesaiannya. Maka asuransi yang terpakainya adalah yang sudah kadaluarsa tadi dari bulan Agustus sampai bulan Desember adalah 5/12 dikali 30 juta, hasilnya 12.500.000. Nah, sekarang asuransi dibayar di mukanya berapa? Nah, tinggal kita hitung. Asuransi total asuransi yang dibayarkan adalah 30 juta rupiah. Kemudian yang sudah menjadi bebannya adalah 12.500.000.
Maka 30 juta dikurangi 12.500.000 hasilnya adalah 17.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnal yang harus kita tulis adalah asuransi dibayar di muka 17.500.000 rupiah, kemudian beban asuransinya 17.500.000 rupiah. Kalau kita bandingkan, kok kenapa jurnal yang pertama dengan jurnal yang kedua berbeda? Kita harus ingat di pelajaran kelas 11 dulu, untuk mencatat beban dibayar di muka ini ada dua pendekatan. Ada pendekatan laba rugi dan ada pendekatan neraca. Kata kunci apa, metode apa yang harus kita pakai? Apakah pendekatan laba rugi ataukah pendekatan neraca? Kata kuncinya adalah kita harus melihat akun apa yang diketahui di soal. Ibu kembalikan ke slide sebelumnya. Nah, ini untuk yang pertama diketahuinya saldo asuransi dibayar di muka. Ini artinya diketahuinya sebagai harta. Ya, harta itu adalah akun yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca. Maka artinya ini pendekatan yang harus kita pakai adalah pendekatan neraca. Ya, asuransi dibayar di mukanya, kita simpan di kredit supaya jadi berkurang karena tadinya ada di debit. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, ini yang diketahuinya beban asuransi. Kalau beban asuransi ini kata kuncinya ada di beban. Beban ini merupakan salah satu akun yang nantinya akan muncul di laporan laba rugi. Maka soal ini harus dikerjakan dengan metode atau pendekatan laba rugi. Ini beban, posisinya di neraca saldo ada di debit. Maka ketika AJP kita harus menyimpannya di kredit, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, akun yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Contoh soalnya, pada tanggal 1 September 2019 diterima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 60 juta rupiah. Jika pada saat terjadinya transaksi pendapatan tersebut dicatat sebagai sewa diterima di muka, maka jurnal penyesuaian yang dibuat per 31 Desember 2019 adalah, jadi di sini pada tanggal 1 September 2019 kita menerima pendapatan sewa gedung. Ya, jadi kita sudah menerima uangnya, tapi gedung yang kita miliki itu belum kita berikan sepenuhnya. Karena masa pakainya adalah atau masa sewanya adalah 1 tahun ke depan. Jadi kita menerima pendapatan dulu dan manfaatnya baru kita cicil kemudian. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk pendapatan diterima di muka juga bisa dihitung, bisa dicatat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Kata kuncinya sama, kita lihat akun apa yang ada diketahui di soal. Di sini adalah pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun. Di sini di bawah ditulis dicatat sebagai sewa diterima di muka. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Sewa diterima di muka itu kita hitung dulu. Yang pertama pendapatan sewanya untuk tahun 2019. Tadi sewanya adalah dibayar 1 September. Berarti kita harus hitung dari September ke Desember. September, Oktober, November, Desember itu berarti ada 4 bulan. 4 bulan untuk tahun 2019 ada 4 bulan yang sudah terpakai. 4/12 karena waktunya 1 tahun dikali 60 juta rupiah. 4/12 dikali 60 juta hasilnya adalah 20 juta rupiah. Nah, yang 20 juta ini kita catat sewa diterima di muka, debit, kemudian kreditnya pendapatan sewa. Sewa diterima di muka itu disebutnya utang. Ya, utang sewa. Ya, utang sewa. Berarti
kita mempunyai utang untuk menyerahkan gedung kita kepada pihak yang menyewa. Itu artinya seperti itu. Ya, tadi di soal ini diakui sebagai sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu utang. Utang posisi normalnya, saldo normalnya ada di kredit. Maka ketika kita membuat AJP, si sewa diterima di muka ini harus dicatat di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Gitu ya. Jadi di sini kita memunculkan pendapatan sewa di kredit ini untuk mencatat pendapatan sewa tahun 2019. Angkanya didapat dari 4/12 dikali 60 juta. Nah, soal berikutnya, pada tanggal 1 September 2019 diterima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun dan dicatat dengan pendekatan laba rugi. Di sini kalau pendekatan laba rugi, maka yang akan muncul adalah pendapatan sewa. Ya, jadi di sini jurnalnya ketika pada tanggal 1 September 2019 ini perusahaan kita menerima sewa, maka jurnalnya itu kas di debit, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, angkanya adalah sebesar sewa yang dibayarkan. Nah, sekarang ketika dibuat AJP pada tanggal 31 Desember, sama seperti kasus sebelumnya, kita hitung dulu dari September ke Desember itu 4 bulan, 4/12 dikali 60 juta, hasilnya 20 juta rupiah. Nah, sekarang ini seharusnya bukan asuransi tapi sewa. Sewa diterima di mukanya adalah 60 juta dikurangi 20 juta sebesar 40 juta rupiah. Artinya angka yang 40 juta ini adalah hutang kita untuk memberikan gedung kita kepada pihak yang menyewa. Jadi yang 20 juta tadi sudah kita anggap sebagai pendapatan kita karena sudah menjadi hak kita. Sementara kalau yang 40 juta ini masih hutang kita, ya masih hutang kita kepada pihak yang menyewa. Maka jurnalnya adalah utang kita ini jadi bertambah sebesar 40 juta. Utang dalam bentuk sewa itu disebutnya sewa diterima di muka. Simpan di kredit, debitnya adalah pendapatan sewa. Kenapa pendapatan sewanya ada di debit? Karena tadi kita memakai pendekatan laba rugi. Pendapatan sewanya sudah kita catat di kredit, kita sudah mengakui pendapatan sewa sebesar 60 juta, padahal yang baru menjadi pendapatan kita adalah hanya 20 juta. Ya, maka jurnalnya seperti ini. Kemudian berikutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued receivable. Di sini contoh soalnya pada tanggal 31 Desember 2019 masih harus diterima pendapatan sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 18 juta rupiah. Nah, diminta AJP-nya. Ini kata kuncinya, lihat ada sewa yang masih harus kita terima. Artinya seharusnya kita sudah menerima pendapatan sewa, tapi ternyata pendapatannya belum diterima. Maka jurnalnya adalah, nah, kalau pendapatan yang harusnya sudah kita terima tapi belum kita terima, itu disebut piutang sewa. Nah, ya piutang sewanya debit 18 juta, kreditnya pendapatan sewa 18 juta rupiah. Angkanya ini kita ambil dari soal. Ibu kira kalau yang ini masih sederhana, simple, kita teruskan. Kemudian berikutnya, beban yang masih harus dibayar atau accrued payable. Nah, contohnya pada tanggal 31 Desember 2019, beban listrik, air, dan telepon bulan Desember 2019 sebesar Rp3.500.000 baru akan dibayar pada tanggal 3 Januari. Jadi ini seharusnya pada tanggal 31 Desember kita membayar listrik, air, dan telepon. Ternyata listrik, air, dan telepon itu baru akan kita bayar pada tanggal 3 Januari. Artinya pada saat 31 Desember kita punya utang, yaitu utang listrik, air, dan
telepon. Maka jurnalnya adalah beban listrik, air, dan telepon Rp3.500.000 di debit, kreditnya adalah utang beban. Atau kalau misalnya mau di sini bisa juga kreditnya adalah utang listrik, air, dan telepon. Jadi boleh, mau utang beban silahkan, mau utang listrik, air, dan telepon juga silahkan. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah piutang tidak tertagih atau bad debt. Kelas 11 kita dulu sudah belajar dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Jadi ada kalanya ketika kita memiliki piutang kepada pihak ketiga, piutang tersebut tidak bisa kita tagih. Artinya orang yang memiliki utang tidak membayar dengan berbagai kasus atau dengan berbagai kondisi, misalnya karena si debiturnya meninggal atau perusahaannya jatuh pailit atau debiturnya kabur entah kemana, kita tidak tahu keberadaannya sehingga tidak bisa melakukan proses penagihan, maka piutang ini bisa kita hapuskan. Dulu sudah kita pelajari bahwa ada dua metode untuk menghapus piutang tidak tertagih, yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, kita lihat untuk kasus yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo piutang dagang sebesar Rp251.500.000. Nah, data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit, ya, bangkrut, sehingga piutang sebesar Rp1 juta harus dihapuskan dengan menggunakan metode langsung. Nah, kalau kita menggunakan metode langsung untuk mencatat piutang tidak tertagih, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang, kita debit 1 juta, kemudian kreditnya piutang dagang. Jadi ini sangat simpel, kita tinggal memasukkan beban kerugian piutang 1 juta di debit, kreditnya piutang dagang 1 juta. Artinya kita mengurangi langsung, mencatat langsung piutang yang tidak bisa kita tagih sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kasus berikutnya hubungannya dengan piutang tidak tertagih, pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo piutang dagang sebesar Rp251.500.000. Setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk data penyesuaian bahwa kerugian piutang tidak tertagih ditaksir 1% dari piutang dagang. Nah, di sini berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Di sini ada kerugian piutang tidak tertagih ditaksir 1% dari piutang dagang. Artinya di sini kita mencatat penghapusan piutang dengan metode penyisihan atau dengan metode tidak langsung. Maka kita harus membuat jurnalnya. Yang pertama, beban kerugian piutang debit Rp2.515.000, kemudian kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar Rp2.515.000. Nah, angka ini diperoleh dari 1% dikali total piutangnya. Piutangnya Rp251.500.000. Nanti kalau ada kesalahan penghitungan silahkan dicek kembali ya. Nah, yang harus Ibu tekankan di sini, kalian lihat, kalian perhatikan, yang membedakan antara metode langsung dengan metode tidak langsung adalah pada sisi kredit. Di mana kalau metode langsung, kreditnya langsung piutang dagang, artinya langsung mengurangi piutang dagang yang dihapuskan ya. Kalau di sini kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Karena tadi di soal tidak diketahui berapa besar piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, tapi di sini di soalnya diketahui bahwa ada sejumlah 1% dari piutang yang harus disisihkan sebagai piutang tidak tertagih, sebagai cadangan piutang tidak tertagih. Maka kreditnya adalah cadangan piutang tidak tertagih. Berikutnya, akun yang harus disesuaikan adalah aktiva tetap atau penyusunan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset. Nah, di sini kenapa kita harus menyusutkan aset tetap atau aktiva tetap? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya aktiva tetap itu secara volume, secara fisik itu tidak berkurang.
tapi nilainya itu akan berkurang. Nah, pengurangan nilai dari aktiva tetap ini disebut sebagai penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset. Ada berbagai metode yang bisa kita pakai untuk mencatat penyusunan aktiva tetap ini. Secara lengkapnya nanti dipelajari dalam mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 12. Nah, di sini Ibu langsung saja masuk ke contoh. Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat peralatan senilai 250 juta. Berdasarkan kebijakan akuntansi diperoleh keterangan bahwa nilai peralatan disusutkan 10% setiap tahun dari harga perolehan. Nah, maka di sini kita tinggal menghitung 10% dikali 250 juta. 10% dikali 250 juta hasilnya adalah 25 juta. Dengan jurnal beban penyusutan peralatan 25 juta rupiah, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 25 juta rupiah. Nah, yang harus Ibu tekankan di sini untuk mencatat penyusutan, untuk jurnalnya silahkan disesuaikan dengan aktiva tetap apa yang disusutkan. Di sini Ibu memberikan contoh yang disusutkan adalah peralatan, maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan. Kalau seandainya yang disusutkannya gedung, maka jurnalnya beban penyusutan gedung. Kalau yang disusutkan adalah kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan. Dan akumulasi penyusutannya juga menyesuaikan. Kalau penyusutannya penyusutan gedung berarti akumulasi penyusutan gedung. Kalau yang disusutkannya kendaraan berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Tapi secara konsep untuk penghitungannya sama. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah yang harus kita sesuaikan adalah rekonsiliasi bank. Di sini yang harus Ibu sampaikan berhubungan dengan rekonsiliasi bank adalah rekonsiliasi itu satu proses di mana kita harus menyamakan, melihat antara saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam satu perusahaan itu tidak mungkin menyimpan semua uang tunai di perusahaan, tapi biasanya uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan itu disimpan di bank. Ya, kemudian di perusahaan biasanya hanya menyimpan sejumlah kecil saja untuk kebutuhan operasional perusahaan. Nah, ketika kita menitipkan uang perusahaan di bank, itu biasanya kita di perusahaan melakukan proses pencatatan. Uang yang ada di bank itu kita pakai untuk apa saja, misalnya dikeluarkan dengan menggunakan cek untuk membayar pembelian peralatan atau pembelian barang dagang atau pembelian bahan baku, ya seperti itu. Kemudian untuk keperluan lainnya juga kita mencatat. Nah, ada kalanya catatan antara perusahaan dengan catatan yang ada di bank itu berbeda. Nah, untuk menyamakan antara catatan perusahaan dengan catatan di bank supaya sama, kita lihat kenapa ini perbedaannya dengan cara membuat rekonsiliasi bank. Banyak faktor yang menjadikan perbedaan antara saldo perusahaan yang ada di saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut dalam materi pengelolaan kas di bank dalam mata pelajaran akuntansi keuangan, atau kalau membutuhkan nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, langsung saja untuk ini Ibu masuk ke contoh soal. Misalnya di sini berdasarkan rekening koran. Rekening koran ini laporan yang bank berikan kepada perusahaan mengenai detail transaksi kita selama satu periode. Nah, di sini berdasarkan rekening koran yang diterima dari bank pada tanggal 31 Desember 2019, bank memberi jasa giro. Jasa giro ini adalah bunga yang diberikan untuk simpanan berupa giro di bank. Biasanya kan perusahaan menyimpan uang di bank dalam bentuk simpanan giro. Nah, simpanan giro ini diberikan jasa atau diberikan bunga yang namanya jasa giro.
Kemudian bank membebankan biaya administrasi sebesar 400 juta rupiah. Nah, jasa giro ini bisa menjadi pendapatan buat kita. Jadi nantinya akan menambah saldo rekening kita. Sementara kalau biaya administrasi ini sifatnya mengurangi rekening kita yang ada di bank. Nah, di sini kenapa kita harus membuat rekonsiliasi dalam hal jasa giro dan beban administrasi ini? Karena biasanya kita sebagai pemilik rekening tidak tahu bank akan memberikan bunga berapa ke kita atau berapa besar biaya administrasi yang harus kita bayar. Nah, kita baru mengetahui adanya pendapatan jasa dan berapa beban bunga yang harus kita bayar setelah bank mengirimkan rekening koran. Nah, karena kita tidak tahu adanya jasa giro dan kita tidak tahu berapa beban yang harus dibayar, biasanya catatan antara perusahaan dan catatan kas yang ada di bank itu berbeda. Nah, karena itu kita buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kita menerima kas sebesar 1.400.000. Angka 1.400.000 ini diperoleh dari selisih antara pendapatan bunga 1.800.000 dikurangi beban administrasi Rp400.000. Kemudian beban administrasinya Rp400.000. Harusnya ini angka 1.400.000 dan angka 400.000 itu dibuat rata di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 1.800.000. Jadi debitnya ada dua, kas 1.400.000 ditambah beban administrasi 400.000 dan kreditnya hanya satu, yaitu pendapatan bunga sebesar 1.800.000. Kemudian berikutnya khusus untuk perusahaan manufaktur kita bahas adalah yang butuh penyesuaian adalah persediaan. Kalau kemarin di kelas 11 kita belajar mencatat persediaan itu hanya ada dua, yaitu hanya ada satu persediaan barang dagang yang kita catat adalah persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, di sini yang kita catat untuk persediaan jadi lebih banyak. Yang pertama ada persediaan bahan baku awal periode. Jurnalnya adalah ikhtisar biaya produksi di debit, kemudian kreditnya persediaan bahan baku awal periode ini di kredit seharusnya sedikit menjorok. Kemudian yang kedua persediaan bahan baku akhir periode, persediaan bahan baku akhir periodenya di debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Jadi kalau kita perhatikan untuk persediaan bahan baku ini ditutup atau dipasangkan dengan ikhtisar biaya produksi. Kenapa dipasangkannya dengan ikhtisar biaya produksi? Karena nantinya bahan baku ini akan dipakai untuk kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, persediaan yang harus kita catat adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses juga ada dua, persediaan barang dalam proses awal periode dan persediaan barang dalam proses akhir periode. Untuk persediaan barang dalam proses awal periode ini kita simpan di kredit. Ya, kenapa kita simpan di kredit? Supaya nanti saldonya menjadi 0. Kemudian debitnya adalah ikhtisar biaya produksi. Sementara kalau persediaan barang dalam proses akhir periode ini kita simpan di debit. Kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Kenapa persediaan barang dalam proses akhir periode ada di debit? Supaya nanti akan muncul di neraca, ya, akan muncul di neraca senilai yang sesungguhnya. Sama seperti tadi, untuk persediaan barang dalam proses juga dipasangkan dengan ikhtisar biaya produksi karena nanti akan dipakai untuk proses produksi. Ya. Kemudian berikutnya, persediaan yang ketiga adalah persediaan produk jadi. Sama seperti tadi, persediaan produk jadi juga ada dua, yaitu persediaan produk jadi awal periode dan persediaan produk jadi akhir periode. Nah, di sini untuk persediaan produk jadi awal periode seperti biasa kita simpan di kredit, kalau persediaan produk jadi akhir periode kita simpan di debit. Kenapa persediaan produk jadi awal periode kita simpan di kredit? Supaya nanti hasilnya jadi 0.
Ya, persediaan awalnya. Sementara persediaan akhirnya kenapa kita munculkan di debit supaya nanti akan tampil di neraca ya sesuai dengan angka yang sesungguhnya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, lihat pasangan dari persediaan produk jadi ini bukan ikhtisar biaya produksi lagi, tapi sudah masuk ke ikhtisar laba rugi. Kenapa kok kalau yang ini pasangannya ikhtisar laba rugi? Ingat, kalau persediaan barang jadi ini merupakan persediaan barang yang siap untuk dijual. Ketika barang nanti dijual akan berpengaruh terhadap posisi laba atau rugi perusahaan. Jadi pasangannya, ingat Ibu ulangin lagi, kalau bahan baku dan barang dalam proses pasangannya adalah ikhtisar biaya produksi. Sementara kalau produk jadi pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, mungkin untuk persediaan untuk ayat jurnal penyesuaian ini Ibu cukupkan sampai di sini pembahasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.